Terima kasih sahabat peduli, Anda masih bersama kami dalam program Sahabat Peduli, insya Allah masih di MPTV kesayangan Anda semua, dan insya Allah masih kita akan juga simak pemaparan dua narasumber kita, ada Pak Ruli dan juga Pak Syamsul, terkait kerjasama antara DT Peduli dan juga CIMB Niaga Syariah. Dan tadi baru di segmen pertama baru sedikit ya Pak ya pemaparannya. Sahabat Peduli pun juga ingin mengetahui apa sajakah mungkin dari kebelakangnya sebelum adanya pandemi ini, bagaimana kerjasama sebelumnya begitu ya Pak ya, agar kita lebih merasa dekat begitu dengan CIMB dan juga DT Peduli itu sendiri. Silakan Pak Ruli atau Pak Syamsul. Mungkin kalau dari kami itu kelihatan lumayan ya di berbagai macam bidang sebenarnya CIMB Niaga telah mensupport DT Peduli, dan kami juga punya beberapa program, misalnya ada program Desa Tangguh di mana satu desa kita kelola, kemudian nanti hasil dari pemberdayaannya itu nanti dalam bentuk pemberdayaan ekonomi nanti akan dibuatkan semacam legal entity sendiri seperti koperasi. Nah, dari tahun 2015 dulu pernah CIMB Niaga membantu untuk program-program di koperasi ini, di koperasi yang dari Desa Tangguh ini. Kemudian juga pernah bencana asap tahun 2015, kemudian setiap tahun udah pasti ada bantuan terkait dengan program-program di Ramadan seperti yang sekarang juga. Dan yang juga yang cukup lumayan terlihat itu karena visualisasinya jelas ada di mobil. Jadi mobil ambulans ini CIMB Niaga bantu beberapa ya. Jadi ini sudah lama bisa lihat di beberapa tempat, dan juga ada program-program yang menyentuh seluruh cabang. Misalnya kalau kita bicara kurban, di setiap kurban ada ya. Jadi ini yang beberapa lah yang bisa saya jelaskan. Di luar dari bantuan-bantuan kemanusiaan yang memang tergantung pada saat itu sedang bantuan kemanusiaan apa, ada banjir, ada apa gitu ya. Itu tetap selalu. Jadi dibilang setiap tahun, setiap 2015 itu ada terus, dan kelihatannya kalau dari data ini yang tertinggi di 2019 banyak sekali itu kerjasama dilakukan. Ya, 2019 yang paling banyak ya Pak. Ya mungkin Pak Syamsul bisa menambahkan Pak terkait kerjasama ini. Iya, baik Mas Sorgi. Melanjutkan dari segmen pertama tadi ya, sebenarnya di CIMB Niaga itu kita sebagai salah satu bank syariah yang perannya itu adalah peran sosialnya cukup signifikan di dalam melakukan bisnis. Kita juga tidak pernah melupakan peran sosial. Dan peran sosial ini terbukti dengan kerjasama seperti yang tadi kita bilang dengan DT dari beberapa tahun yang lalu. Dan kita membagi segmennya itu sangat variatif. Ya, seperti ada bencana, kita hadir selalu bersama dengan DT. Ada pengembangan ekonomi, kita hadir dengan DT. Seperti yang paling saya ingat itu saya hadir sendiri waktu kita di acara di Bekasi, ada satu kelompok masyarakat yang dibina oleh DT untuk menjadi masyarakat yang mandiri, terbebas dari kemiskinannya, berusaha untuk bangkit dari level rendah ke bawah. CIMB Niaga Syariah dengan DT bersama-sama membantu masyarakat di situ untuk beranjak, meningkatkan taraf ekonominya. Karena memang di CIMB Niaga itu, CIMB Niaga Syariah itu, kita dalam pengelolaan dana yang kita salurkan untuk bantuan itu, kita membagi beberapa segmen. Di antaranya adalah segmen pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Selain sosial seperti bencana, musibah seperti pandemi sekarang, waktu kita bencana di Lombok, kita waktu ada bencana di Palu, kita hadir bersama DT di situ. Dan itu sebenarnya bagian dari peran sosialnya CIMB Niaga Syariah. Dan kalau memang kalau ke depan memang seperti tadi Pak Ruli bilang bahwa DT punya desa tangguh namanya Pak Ruli ya, desa tangguh yang dulu kita sudah kerjasamakan. Kita bisa kembangkan menjadi yang lebih besar lagi, misalnya seperti pengembangan ekonomi kemasyarakatan, sehingga masyarakat yang tadinya tidak mampu, tidak bayar, malah tidak punya pekerjaan bisa naik menjadi memiliki penghasilan pendapatan yang membuat dia
membuat dia bisa memiliki taraf ekonomi yang lebih baik. Jadi harapannya seperti itu. Ya, Masya Allah. Baik, jadi ada mungkin 2 segmentasi ya Pak ya. Di antaranya selain COVID ini ada juga mungkin program di luar COVID yang memang akan terus bekerja sama dengan betul. Baik, Masya Allah. Dan ini kalau untuk saat ini mungkin tadi segmen pertama kita sempat terlewatkan juga, mungkin ada sahabat MK yang baru menyimak juga. Kalau di sekarang ini kira-kira apa saja Pak yang bekerja sama dan mungkin menggulirkan apa saja CIMB dan juga DT Peduli ke masyarakat? Saat ini yang paling di depan mata itu COVID-19 ya. Corona ini itu paling di depan mata. Kita sudah kemarin terakhir itu seingat saya kita sudah bekerja sama menyalurkan sembako kalau nggak salah ya. Sudah bersama dengan DT itu terakhir. Dan itu tidak akan berhenti sampai di situ. Karena kita tahu bahwa pandemi ini belum akan berhenti dalam 1-2 minggu atau 1 bulan ini. Dan masih dibutuhkan banyak orang untuk membantu masyarakat. Jadi yang di depan mata saat ini adalah corona. Tapi tidak menutup kemungkinan kerjasama yang lain dengan DT itu dari aspek yang reguler sosial, misalnya kesehatan, pengembangan ekonomi itu tidak menutup kemungkinan. Karena CIMB Niaga terbuka untuk kita. Baik, Masya Allah. Itu dia. Lagi-lagi tadi ya ada era baru sendiri ya Pak ya. Tentu tatanan sosial juga akan kerjasamanya pun akan ditingkatkan bahan sosial itu sendiri. Pak Ruli, di segmen ini ada tambahan Pak Ruli sebelum kita akan istirahat kembali. Jadi ketika bicara yang sekarang yang era pandemi ini kan kita bisa lihat karena pandemi orang berpuasa juga bisa ngumpul, akhirnya kita harus drop gitu. Nah ini yang kemarin kita mendrop beberapa dari CIMB Niaga itu mendrop di Solo, ada di Bekasi, itu semua untuk yang paket-paket berbuka puasa. Selain tadi saya sampaikan. Ada tahun lalu kita mudik difabel paket mudik dibantu oleh CIMB Niaga. Tahun ini nggak bisa karena mudik gitu ya. Nah tapi kalau bicara di luar yang ini, saya ingin menambahkan tentang Desa Tangguh. Yang tadi sampaikan di Bekasi, memang kita ada pemberdayaan di sana, ada berupa komunitas ibu-ibu diberikan modal 1 juta, mereka nanti dapat pinjaman lunak, miskat itu microfinance. Nanti mereka akan mengembalikan dari usaha yang mereka lakukan dan itu ada pembinaan supaya mereka usahanya bisa tidak sampai fall, tidak sampai tidak bayar gitu ya. Ini luar biasa. Dampak ekonominya sangat besar. Kemarin sempat saya ikut reviewnya di Bekasi dan ini kelihatan salah satu yang bagus akan untuk kami angkat dan terus akan digulirkan nasional. Ini yang dikemas dalam bentuk namanya Desa Tangguh. Jadi di satu desa ada 5 pilar itu, mulai dari terutama yang paling penting karena kita berbasis pesantren, kita menaikkan spiritual value daripada orang yang ada. Jadi nggak hanya menambah ekonominya supaya naik material value, tapi juga spiritual ibadahnya dijaga dan sebagainya. Ini yang menarik di Desa Tangguh begitu itu nanti kita bisa konsepkan lebih bagus. Dengan adanya sekarang dibutuh iman yang lebih tinggi nih dengan kondisi. Baik, Masya Allah. Ya, jadi diantaranya Desa Tangguh karena Indonesia pun berawal dari desa ya Pak ya. Jadi insya Allah kita akan makmurkan kembali desa dan mudah-mudahan nanti segmen berikutnya kita akan lebih perdalam Pak Ruli dan juga Pak Syamsul. Rekannya sahabat peduli yang tentu di sore hari ini masih kita semangat untuk mendapatkan banyak informasi. Tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli di segmen ketiga berikut ini.